Pencemaran tanah. Stimulasi. Sampah yang dihasilkan di Indonesia per hari mencapai 67 juta ton. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jenis sampah yang dihasilkan didominasi oleh sampah organik dan sampah plastik. Lebih dari 1 juta kantong plastik digunakan setiap menitnya dan 90% dari kantong plastik tersebut dipakai hanya sekali lalu langsung dibuang. Sedangkan hanya 10% didaur ulang di Indonesia. Pengolahan sampah belum terbilang baik. Hal ini disebabkan sampah yang digunakan setiap hari belum mendapat banyak perhatian dari masyarakat. Misalnya saja banyak sampah yang saat proses pembuangannya tidak digolongkan dengan baik berdasarkan jenisnya. Sampah yang tidak gampang terurai banyak ditemukan sudah menyatu dengan sampah-sampah lain. Jenis sampah yang tidak mudah terurai merupakan sampah anorganik seperti popok, pembalut, kaleng aluminium, kaca, sol sepatu karet, dan styrofoam sangat mudah ditemukan. Sedangkan sampah yang mudah terurai merupakan sampah organik seperti sisa nasi, sayuran, dedaunan, dan sebagainya. Belum lagi penggunaan barang yang berlebihan seperti tisu dan plastik yang akan menjadi limbah rumah tangga penyebab pencemaran tanah. Limbah ini nantinya akan mengotori tanah dan memperburuk pemandangan. Dapat dikatakan limbah padat sering jadi penyebab pencemaran tanah karena banyak orang yang tidak mempraktikkan konsep 3R, yakni reduce, reuse, dan recycle. Identifikasi masalah. Ayo rumuskan masalah yang kalian dapat dari informasi di atas. 1. Apa manfaat dari penerapan konsep 3R? Nomor 2. Apa efek pencemaran tanah bagi kehidupan sehari-hari? 3. Mengapa sampah yang dihasilkan di Indonesia dapat mencapai 67 jutaan perharinya? Nomor 4. Mengapa sampah yang dihasilkan rata-rata sampah anorganik? Bagaimana pendapat kalian mengenai informasi di atas? Menurut kelompok kami, di Indonesia orang-orang harus bolak-balik dalam memilih sampah dan mempraktikkan konsep 3R. Dan harus juga saling mengingatkan bahwa pencemaran tanah itu dapat mengakibatkan lingkungan yang serius, dampak jangka panjang, yang merugikan bagi kesehatan manusia, ekosistem, dan berkelanjutan lingkungan. Ayo berhipotesis. Ayo ajukan dugaan sementara hipotesis kalian mengenai informasi di atas yang telah kalian amati. 1. Apakah benar sampah yang dihasilkan didomisili oleh sampah anorganik? Nomor 2. Adakah manfaat dari mempraktikkan konsep 3R? Nomor 3. Adakah pengaruh pencemaran tanah bagi kehidupan sehari-hari? Nomor 4. Apakah benar sampah yang dihasilkan di Indonesia bisa mencapai 67 ton perharinya? Tabel hasil pengamatan. Nomor 1. Jenis sampah organik. Kelola sampah kering. Deskripsi kondisi tanah yang tercemar kering. Yang kedua, sampah anorganik. Kondisi sampah sedikit basah. Deskripsi kondisi tanah yang tercemar menjadi lembab. Sampah domestik basah. Deskripsi kondisi tanah yang tercemar basah. Pengolahan data. Mari kita berdiskusi dengan teman sekelompok dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, jenis sampah apa saja yang paling banyak ditemukan di lingkungan sekitar sekolah? Sampah anorganik seperti sampah plastik, botol kemasan plastik, dan kaleng minuman. Dan ada juga sampah organik, contohnya daun kering dan lain-lain. Nomor kedua, sebutkan kepentingan penggolongan sampah sebelum dibuang ke tempat sampah. Menggolongkan sampah sebelum dibuang penting karena dapat mempermudah proses daur ulang, mengurangi pencemaran lingkungan, dan meningkatkan efisiensi pengolahan sampah.
Yang ketiga, tuliskan ide kalian, produk apa yang bisa dihasilkan dari pengelolaan sampah tersebut. Botol plastik, karena botol ini bisa dimanfaatkan jadi pot tanaman, tempat pensil, dan sampah organik seperti sisa makanan dan dedaunan kering juga bisa dimanfaatkan menjadi pupuk. Yang keempat, jelaskan dampak bagi makhluk hidup terhadap kondisi tanah yang sudah tercemar. Dampak bagi makhluk hidup terhadap kondisi tanah yang tercemar adalah dapat sangat beragam dan merugikan. Beberapa dampak yang mungkin terjadi: kesehatan, produktivitas kesehatan, kehilangan keberagaman hayati, dan pencemaran berkelanjutan. Nomor 5, bagaimana cara mengatasi atau mengurangi pencemaran tanah tersebut? Cara mengatasi atau mengurangi pencemaran tanah tersebut adalah pengelolaan limbah yang bijaksana, praktek pertanian berkelanjutan, remediasi tanah, pengawasan regulasi, edukasi, dan kesadaran. Pembuktian: setelah semua telah selesai, kerjakanlah dan amatilah apakah hipotesis yang dibuat sesuai dengan hipotesis awal yang telah dibuat. Benar. Hipotesis yang dibuat sesuai dengan hipotesis awal yang telah dibuat ada kesamaan dengan jawaban yang sebenarnya. Menarik kesimpulan. Tuliskan kesimpulan berdasarkan pengamatan dan studi literatur yang telah dilakukan. Setelah kita mengamatinya, kita jadi menyadari bahwa di sekolah masih banyak sampah yang belum sempurna ditangani dan diproses dengan baik. Hal ini berdampak negatif bagi kesehatan, hilangnya keberagaman hayati, dan menyebabkan tercemarnya lingkungan.